Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to tell you about sound. How are sound made? Bagaimana suara bisa terbentuk atau suara terbuat dari apa? Sound are made when things or vibrate. Suara terbuat ketika benda atau udara bergetar. Jadi ketika ada getaran timbullah sebuah suara. Contohnya ketika kita menarik karet gelang tersebut akan bergetar. Nah, getaran itu akan menimbulkan suara yang akan kita dengar. Bisa juga contohnya dengan menggunakan penggaris yang digerak-gerakkan seperti ini. Itu akan menimbulkan suara. Okay, we can make things vibrate and produce sound in different ways. These include plucking, hitting, blowing, and shaking. Nah, jadi kita dapat membuat suara dari benda atau getaran benda itu akan menghasilkan sebuah suara. Nah, suara tersebut bisa dihasilkan dengan cara-cara yang berbeda-beda. Contohnya dengan cara dipetik. Dipetik itu seperti gitar yang dipetik, kemudian dipukul itu misalnya drum, gendang, itu dengan cara dipukul atau hitting. Nah, kemudian blowing itu ditiup itu seperti seruling. Kemudian pianika juga dengan ditekan ya not-notnya, tapi dia juga butuh tiupan. And shaking itu seperti marakas yang dikocok-kocok atau kita bisa membuat contoh sederhana dengan beras yang dimasukkan ke dalam botol bekas aqua, itu bisa di shake itu. Oke, lanjut. How do sound travel? Bagaimana suara itu bisa sampai ke telinga kita? Can sound travel through air? Dapatkah suara terdengar melalui udara? Jadi bisa nggak sih kalau suara itu dari udara nyampe ke telinga kita sehingga kita bisa mendengarkan suara? Nah, contohnya kita memukulkan 2 buah sendok. Nah, dapatkah kita mendengarnya suara dari sendok dipukulkan tersebut? Now, we can hear the sound because it travel from the spoon to our ears through the air. Jadi kita dapat mendengar suara karena suara tersebut bergerak dari udara menuju telinga kita. Nah, yang kedua, can sound travel through liquid? Dapatkah suara terbentuk dari benda cair? Bisa nggak sih kalau misalnya sendok itu kita taruh di air, misalnya ada baskom isinya air. Nah, di situ kita sendoknya dipukul-pukulkan ke air, apakah akan menimpa dan dapatkah kita mendengarnya? Jawabannya, we can hear the sound because the vibration of the spoon travel through the liquid water and the air to our ear. Kita bisa mendengarkan suara karena getaran sendok mengalir melalui air dan udara ke telinga kita. Jadi kalau tadi ketika di ruang hampa gitu, sendoknya dipukulkan, dibenturkan, itu suaranya akan masuk ke telinga kita melalui udara. Tapi kalau yang di dalam baskom yang isinya air, sendoknya dipukulkan, getaran dari sendok tersebut menimbulkan suara di air dan akan masuk ke telinga kita, merambat melalui udara juga. Kemudian, can sound travel through solid? Dapatkah suara terdengar melalui benda padat? Contohnya, kita misalnya ada meja. Nah, kita menaruh telinga kita di meja, kemudian kita memukulkan sendok di meja tersebut. Jawabannya, we can hear the sound because the vibration at one end of the table travel through the solid table to our ear. Kita dapat mendengar suara karena getaran di salah satu ujung meja berjalan melalui benda padat ke telinga kita. Jadi getaran sendok yang dipukulkan ke meja tersebut
dapat merambat. Jadi suara tersebut dari arah sendok ke telinga kita bisa merambat melalui benda padat. Jadi dari meja tersebut akan ada getaran dan getaran tersebut akan sampai ke telinga kita. Jadi kita bisa mendengar suara sendok tersebut. Jadi kesimpulannya, we hear sound when the vibration from their source travel through material to our ears. Sound can travel through air, liquid, and solid. Nah, kita dapat mendengar suara ketika getaran dari sumbernya mengalir melalui benda padat, benda cair, atau udara menuju ke telinga kita. Jadi kita bisa mendengarkan suara melalui benda padat, benda cair, atau udara. Itu adalah media yang akan mengantarkan getaran dari suatu benda menuju ke telinga kita, sehingga kita bisa mendengar suara. Jadi harus ada mediumnya atau perantaranya. Perantara tersebut itu tadi udara, air atau benda cair, dan satu lagi benda padat. Why are some sound soft and some sound loud? Kenapa suara ada yang terdengar lembut dan ada juga yang terdengar keras? Ayo, kenapa? Jawabannya, when we hit the drum skin vibrates. Ini contohnya ya, ketika kita memukul drum kan dipukul kulitnya. Nah, kulit drum tersebut akan bergetar dan menghasilkan suara. Kemudian ketika kita menaruh kacang-kacangan di atas drum tersebut, kan kulit drum tersebut bergetar. Nah, hal itu menyebabkan kacang tersebut bisa melompat ke atas. Jadi, when we hit the drum skin vibrates. This causes the beans to jump. Jadi ketika kita memukul drum tersebut kulitnya akan bergetar. Nah, hal itu menyebabkan kacang melompat ke atas. Jadi kacangnya akan bergerak ketika kita memukul drum tersebut. When we hit the drum gently, the vibration of the drum skin are small. The sound it makes is soft. Jadi ketika kita memukulnya dengan lembut, jadi pelan-pelan, getaran tersebut akan menyebabkan kacang itu melompat juga, cuman melompatnya hanya sedikit. Jadi sedikit-sedikit karena hanya memukulnya dengan lembut. Dan hal tersebut membuat suara drum itu halus, jadi tidak terdengar kencang, hanya halus saja karena dipukulnya lembut, pelan-pelan. What will you observe if you hit the drum harder? Bagaimana kalau misalnya kita memukulnya dengan keras? Tentu saja semakin kencang atau semakin keras kita memukulkannya ke drum, maka hasilnya kacang tersebut akan melompat lebih tinggi, karena kan kulitnya akan bergetar lebih kencang lagi, dan suara yang dihasilkan adalah louder. Louder itu lebih keras. Tadi kalau soft itu lembut, dan kalau loud itu keras. Jadi ketika kita memukul dengan lembut atau pelan-pelan, suara yang terdengar akan halus. Sedangkan ketika kita memukul dengan keras atau kencang, suaranya akan menjadi kencang. Small vibration produce soft sound, or vibration produce loud sound. Getaran kecil menghasilkan suara lembut, getaran besar menghasilkan suara keras. Jadi balik lagi, suara itu terbentuk dari sebuah getaran. Semakin kencang getarannya, maka yang dihasilkan suaranya akan semakin keras, dan semakin kecil getaran tersebut, maka suara yang dihasilkan akan semakin lembut. What can we use to measure sound level? Apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur level suara? Jadi suara itu ada level-levelnya, ada yang mulai dari lembut sampai ke yang paling keras. A loud sound has a higher volume and sound level than a soft sound. Sound level are measured
in the unit decibel. Jadi suara yang keras memiliki volume dan tingkat suara yang lebih tinggi. Jadi semakin keras seperti saat kita teriak, semakin keras volume tersebut, maka suara yang dihasilkan akan lebih tinggi dan daripada suara yang lembut. Jadi kalau suaranya semakin pelan, semakin lembut, maka suara yang dihasilkan akan lebih rendah. Jadi satuan suaranya ada soft, moderate, sama loud, dan yang terakhir pain in ears. Jadi dari paling kecil yang 0 dB atau 0 decibel sampai yang paling tinggi 180 decibel. Oh iya, sound level are measured in the unit decibel. Tingkat suara diukur dalam satuan desibel. Desibel atau dB, tulisannya itu D kecil dan D besar. Tingkat suara diukur dalam satuan desibel atau dB. Kalau digambarkan dB itu tulisannya D kecil dan B besar. Loud sound have sound level of 85 dB and above. They can harm our ears. Very loud sound can damage our ear and make us lose our hearing. Jadi suara keras itu memiliki tingkat suara 85 desibel ke atas. Nah, hal itu dapat membahayakan telinga kita. Jadi semakin keras suara yang kita dengar itu akan sangat membahayakan telinga kita atau pendengaran kita. Suara yang sangat keras dapat merusak telinga kita dan membuat kita kehilangan pendengaran. Jadi ketika ada suara yang benar-benar kencang sekali seperti petasan atau yang lain-lain, itu sebaiknya kita menghindari, jangan terlalu dekat karena suara tersebut bisa merusak pendengaran kita. Really, can you use a sound level meter to measure the sound level of tom music? Jadi ada contoh, tom itu memakai earphone seperti ini, earphone. Nah, dia mendengarkan musik menggunakan alat ini, tapi dengan volume yang sangat kencang. Lily ingin mengukur kencangnya musik tom tersebut dengan sound level meter. Lily dapat menggunakan pengukur tingkat suara untuk mengukur tingkat suara musik tom. We should protect our ears by avoiding loud sound. We can do this by turning down the volume of our music players. Jadi kita harus melindungi telinga kita dengan menghindari suara keras. Seperti yang tadi saya jelaskan, ketika ada suara yang sangat kencang, lebih baik kita menghindari suara tersebut atau jauh-jauh dari sumber suara tersebut karena akan merusak telinga kita. Nah, ketika kita sedang mendengarkan musik, lebih baik kita menggunakan volume yang kecil atau sedang, jangan yang terlalu keras, karena jika dilakukan selama terus-menerus, maka hal tersebut akan membahayakan telinga kita. Menggunakan yang penutup telinga kan itu suaranya akan langsung ke telinga kita. Kalau misalnya kita menggunakan loudspeaker itu suaranya kan ada di ruangan, tapi kalau kita menggunakan penutup telinga, suaranya akan langsung ke telinga kita dan hal tersebut bisa lebih mudah merusak telinga kita, merusak sistem pendengaran kita. What can we do to keep out sound? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terlalu mendengar suara yang berisik gitu? The loud sound from an airplane engine are unwanted sound are called noise. Jadi suara keras dari mesin pesawat itu tidak diinginkan. Maksudnya dia itu benar-benar akan merusak telinga kita. Suara yang tidak diinginkan tersebut disebut dengan kebisingan. Kebisingan itu suara yang bising, itu berisik, akan mengganggu pendengaran kita. Nah,
kita bisa mengenakan pelindung telinga untuk mencegah kebisingan dan melindungi telinga kita. Alat penutup telinga tersebut akan melindungi telinga kita dari suara-suara yang berisik yang mengganggu sistem pendengaran kita. Karena alat tersebut bisa menyerap suara dan mencegah suara tersebut masuk ke telinga kita. Jadi kalau kita memakai alat pelindung telinga, kita bisa melindungi telinga kita dari hal-hal yang akan menyakiti telinga kita. Kita bisa memakai earmuffs atau earplugs. There are several ways to reduce noise level and keep out noise. Jadi ada beberapa cara untuk mengurangi tingkat kebisingan dan mencegah kebisingan tersebut. Contohnya di rel kereta itu kan berisik, keretanya itu sangat bising sekali. Nah, di rel kereta itu dipasangkan noise barriers namanya. Noise barriers itu adalah penghalang kebisingan yang digunakan sekitar stasiun kereta. Di situ dipasangkan noise barriers supaya tidak mengganggu perumahan yang ada di sekitar rel kereta. Jadi suaranya tidak akan terlalu berisik ketika dipasangkan noise barriers. Kemudian contoh lagi ketika di bioskop, a cinema has curtains, carpet, soft cushion seats, and padded walls to absorb sound. Nah, jadi di bioskop itu biasanya ada hordeng, kemudian ada kursinya juga udah khusus, kursinya lembut dan dindingnya itu mengandung seperti karpet gitu. Jadi dilapisi karpet yang bisa menyerap suara. Hal tersebut bisa menyerap suara supaya suara di dalam bioskop itu tidak keluar dari ruangan tersebut. Jadi suara dari bioskop yang sangat keras tidak mengganggu sesuatu yang suara keras yang ada di bioskop tidak mengganggu sampai keluar ruangan bioskop. Jadi suaranya akan diserap oleh karpet-karpet tersebut. Namanya this is called soundproofing. Soundproofing itu ruangan kedap suara. Jadi akan soundproofing, kedap suara ketika suatu ruangan dilapisi karpet-karpet yang bisa menyerap suara. Oke, yang terakhir, why do sound have different pitch? Mengapa suara memiliki nada yang berbeda? When the rubber band is pulled thick and plucked, it vibrates faster. The pitch of the sound is higher. Jadi ketika karet gelang ditarik lebih kencang dan dipetik, jadi semakin kencang kita menarik karet gelang tersebut, hal itu akan menghasilkan getaran. Dan dipetik itu akan bergetar semakin cepat dan nada suara akan semakin tinggi. Suara yang bernada tinggi terjadi ketika benda atau bahan bergetar dengan cepat. Semakin cepat benda tersebut bergetar, maka suara yang dihasilkan akan semakin tinggi. Contohnya ada ketika burung berkicau, kemudian suara tikus, itu kan sangat cepat, itu akan suaranya semakin tinggi dan semakin melengking. Kemudian ketika kita memasak air di suatu teko, ketika sudah matang itu akan menghasilkan suara yang melengking atau high pitch. Kemudian low pitch sound is made when a thing or material vibrates slowly. Jadi suara yang bernada rendah, kebalikannya tadi, terjadi ketika benda bergetar dengan perlahan. Jadi semakin cepat benda tersebut bergetar, maka akan menghasilkan high pitch, suara yang tinggi. Dan semakin perlahan atau semakin lambat benda tersebut bergetar, maka akan menghasilkan low pitch atau suara yang bernada rendah. Contohnya, elephant can make very low pitch sound that we can hear. Jadi gajah itu bisa menghasilkan suara yang sangat rendah dan kita tidak dapat mendengarnya kecuali kawanan gajah yang lain sesama jenisnya. Kemudian bats can make very high pitch sound that we can hear. They use this high pitch sound to help them to look for food
and communicate with other and another. Jadi kalau kelelawar itu juga memiliki suara yang tinggi, tapi kita juga tidak bisa mendengarnya. Suara tersebut berfungsi untuk mencari makanan dan untuk berkomunikasi dengan kelelawar lainnya. Jadi yang terlalu rendah kita tidak dapat mendengarnya, yang terlalu tinggi pun kita tidak dapat mendengarnya, kecuali sesama jenisnya baru bisa. Kemudian suara di alat musik yang dihasilkan juga bisa berbeda-beda sesuai dari bentuk-bentuknya. Ada contoh set of tuning forks. Jadi garpu tala tersebut semakin yang ukurannya akan membuat suara yang semakin rendah, low pitch. Semakin pendek ukuran garpu tala tersebut, maka suara yang dihasilkan akan semakin tinggi. Kemudian, how can pitch be changed in musical instrument? Banyak alat musik yang bisa menghasilkan suara yang berbeda-beda. Padahal itu alat musiknya sama, misalnya keyboard, kemudian gitar, seruling, tapi suaranya akan berbeda-beda. Contoh keyboard instrumen. Jadi kalau di keyboard itu kan ada beberapa touch pins yang harus kita pencet kan. Nah, ketika kita menekan case-nya itu, kuncinya itu akan menghasilkan suara yang berbeda. Dari sebelah kanan ke kiri itu beda semua, karena memang sudah disetting untuk berbeda-beda walaupun bentuknya sama. Dia sesuai urutannya, dia akan menghasilkan suara yang berbeda. Kemudian string instrument, contohnya pada gitar. Gitar is a string instrument with 6 string. Jadi gitar itu memiliki string itu senar. Jadi senar tersebut akan menghasilkan suara yang berbeda. Semakin keras atau semakin kencang kita memetik gitar, maka suara yang dihasilkan akan lebih nyaring dan lebih enak didengar dibandingkan small itu kecil. Kalau kecil suara yang dihasilkan akan loud itu akan melengking itu jadi akan tinggi. Malah kebalikannya kalau untuk gitar. We can tune a guitar string to get the correct pitch. Kita juga bisa mengatur senar gitar. Di situ ada tuh yang paling atasnya di kepalanya, bisa diatur semakin kencang atau dilonggarkan senar tersebut. Kencang atau longgarnya senar itu juga bisa menghasilkan suara yang berbeda. Kemudian ada juga wind instrument. Contohnya flute atau recorder. Jadi contohnya dia sedang meniup seruling juga, bolongan-bolongannya ketika kita tutup dan kita buka akan menghasilkan suara-suara yang berbeda. Penny pip juga sama. Panjang pendeknya bambu ini akan menghasilkan suara-suara yang berbeda. Jadi setiap alat musik, walaupun alat musiknya itu satu badan alat musik, tapi hal tersebut bisa menghasilkan suara yang berbeda. Kemudian percussion instrument such as drums or cymbal. Di sini ada drum atau cymbal. Drum itu kan dipukul-pukul, kulitnya akan menghasilkan getaran, dan getaran tersebut akan menghasilkan suara yang akan kita dengar. Semakin kencang maka suaranya semakin keras, semakin pelan suaranya akan semakin lembut. Begitupun dengan simbal itu kan dibenturkan, maka akan menghasilkan suara juga. Tergantung cara kita memainkannya. Oke, sekian video dari saya. Semoga bisa membantu untuk belajar. Semoga bisa lebih mengerti. Terima kasih telah menonton videonya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.